Selamat malam saudara-saudariku yang terkasih, jumpa lagi dalam bincang-bincang kita kali ini. Kita akan berbicara tentang tulip versi Katolik. Apa itu tulip? Sejenis bunga yang hidup di negeri Belanda, yang seharusnya hidup di halaman gereja Katolik, bukan di kepala John Calvin. Oke, let's try. Ada beberapa apologet yang mencoba menjelaskan tulip versi Katolik. Tulip yang sejati itu seperti apa? T-U-L-I-P. T-L-T-U-L-I-P. Oke. Predestinasi, kata kunci ya. Kata kuncinya adalah predestinasi. Dan ini berarti banyak hal bagi banyak orang. ¿Qué es la predestinatio? Apa itu predestinasi? Semua orang Kristen percaya pada beberapa bentuk predestinasi karena Alkitab menggunakan istilah ini. Tetapi apa itu predestinasi dan bagaimana cara kerjanya masih terus diperdebatkan. Di kalangan Protestan ada dua kubu utama dalam hal predestinasi: Calvinisme dan Arminianisme. Calvinisme adalah umum bagi kelompok Presbyterian, Reform, dan beberapa gereja Baptis, sementara Arminianisme umum dalam kalangan kelompok Metodis, Pentakosta, dan sebagian besar gereja Baptis. Meskipun Calvinis adalah minoritas di kalangan Protestan saat ini, debatable, pandangan mereka memiliki pengaruh yang sangat besar, menurut Jimmy Akin terutama berpengaruh di Amerika. Ini sebagian besar karena kaum Puritan dan Baptis di Amerika yang telah membantu mendirikan Amerika adalah Calvinis. Tetapi juga karena Calvinisme secara tradisional telah ditemukan di antara Protestan yang lebih intelektual, memberikannya pengaruh khusus. Ya. Kaum Calvinis mengklaim bahwa Allah menentukan manusia dari semula dengan memilih individu mana yang akan menerima tawaran keselamatannya. Orang-orang ini dikenal sebagai umat pilihan. Mereka tidak diselamatkan bertentangan dengan keinginan mereka. Karena Allah telah memilih mereka, maka mereka akan berhasrat untuk datang kepadanya sejak awal, sejak semula. Mereka yang tidak termasuk di antara umat pilihan yang disebut dengan kaum reprobat tidak akan berhasrat sama sekali untuk datang kepada Allah, tidak akan melakukannya, dan dengan demikian tidak akan diselamatkan. Arminian mengklaim bahwa Allah menentukan manusia dari semula dengan mengumumkan, tetapi tidak memutuskan siapa yang akan menerima keselamatan. Dia membuat pernyataan ini menggunakan pengetahuan sebelumnya, pra-pengetahuan yang memungkinkan dia untuk melihat apa yang akan dilakukan orang di masa depan. Dia melihat siapa yang akan memilih untuk menerima tawaran keselamatannya. Orang-orang yang Tuhan tahu akan bertobat adalah mereka yang dia anggap sebagai orang-orang pilihan atau the-elected, terpilih oleh dia. Perdebatan antara Calvinis dan Arminian seringkali cukup sengit. Kelompok-kelompok ini sering menuduh satu sama lain mengajarkan Injil palsu, setidaknya pada tingkatan teoritis. Meskipun pada tingkat praktis ada sedikit perbedaan antara keduanya, karena toh kedua kelompok menganjurkan orang untuk memiliki sola fide untuk keselamatan. Cukup sola fide, kedua-duanya menganjurkan sola fide dan mengendorse sola fide. Jadi mau debat bagaimanapun juga tetap sama mereka sola fide. Oke, perdebatan berpusat pada formula TULIP, TULIP, tulip yang sangat terkenal. Tulip ini bukan bunga yang di Belanda itu ya, dipanen besar-besaran. Setiap huruf dari akronim ini, TULIP, tulip, mewakili doktrin yang berbeda yang dipegang oleh Calvinis klasik, tetapi ditolak oleh Arminian. Doktrin-doktrinnya adalah kebejatan total depravity, pemilihan tanpa syarat,
unconditional election, penebusan terbatas, limited atonement, anugerah yang tak tertahankan, irresistible grace, dan ketekunan orang-orang kudus, perseverance of the saints. Keren ya. Penting bagi kita umat Katolik untuk mengetahui tentang topik-topik ini, tema-tema ini. Pertama, umat Katolik sering diserang oleh kaum Calvinis yang salah memahami posisi Katolik dalam isu-isu ini. TULIP. Kedua, umat Katolik sering salah memahami ajaran gereja mereka sendiri tentang predestinasi. Apa itu predestinasi? Ketiga, dalam beberapa tahun terakhir telah ada sejumlah besar Calvinis yang telah menjadi Katolik. Fakta. Dengan memahami Calvinisme dengan lebih baik, umat Katolik dapat membantu lebih banyak Calvinis untuk membuat loncatan iman. Lompatan iman. Leap of faith. Loncat kemana? Ya, ke dalam gereja Katolik dong. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, total depravity. Kebejatan parah. Total depravity. Terlepas dari namanya, doktrin kebejatan total tidak berarti manusia selalu dan hanya berdosa. Ya. Calvinis tidak berpikir bahwa kita seberdosa mungkin. Ya. Mereka mengklaim kehendak bebas kita telah dilukai oleh dosa asal sampai-sampai kecuali kalau Allah memberi kita kasih karunia khusus, kita tidak dapat membebaskan diri dari dosa dan memilih untuk melayani Allah dalam kasih. Kita mungkin memilih untuk melayaninya karena takut, tetapi bukan karena kasih yang tidak mementingkan diri. Ya. Apa pendapat seorang Katolik tentang ajaran ini? Meskipun dia, orang Katolik, tidak akan menggunakan istilah total depravity untuk menggambarkan doktrin, seorang Katolik sebenarnya harusnya setuju dengan ajaran ini. Ajaran Katolik yang diterima adalah bahwa karena kejatuhan Adam, manusia tidak dapat melakukan apapun karena kasih supranatural, kecuali Allah memberi dia rahmat khusus untuk melakukannya. Ya. Thomas Aquinas mengatakan bahwa kasih karunia khusus, special grace, diperlukan bagi manusia untuk melakukan tindakan baik supranatural apapun, untuk mengasihi Allah, untuk memenuhi perintah-perintah Allah, untuk memperoleh kehidupan kekal, untuk mempersiapkan keselamatan, untuk bangkit dari dosa, untuk menghindari dosa, dan untuk bertekun. Total depravity. Manusia seperti orang Katolik juga yakin bahwa manusia memang membutuhkan rahmat khusus supaya bisa bangkit dari dosa. The next, unconditional election. Doktrin pemilihan tanpa syarat berarti Tuhan tidak mendasarkan pilihannya, pemilihan individu tertentu pada apapun selain kehendak baiknya sendiri. Tuhan memilih siapapun yang dia kehendaki dan mengabaikan sisanya. Kasiannya. Orang-orang yang dipilih Allah akan berhasrat untuk datang kepadanya, akan menerima tawaran keselamatannya, dan akan melakukannya justru karena dia telah memilih mereka. Untuk menunjukkan bahwa Allah secara positif memilih, bukan hanya meramalkan mereka yang akan datang kepadanya, Calvinis mengutip ayat-ayat seperti Roma bab 9 ayat 15-18 yang mengatakan, Tuhan berkata kepada Musa, Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku berbelas kasihan, dan aku akan memiliki belas kasihan kepada siapa aku memiliki belas kasihan. Jadi, tidak tergantung pada kehendak atau usaha manusia, tetapi pada belas kasihan Tuhan. Maka, dia memiliki belas kasihan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia mengeraskan hati siapapun yang dia kehendaki. Apa yang akan dikatakan seorang Katolik tentang hal ini? Dia, si Katolik ini, tentu saja bebas untuk tidak setuju dengan interpretasi Calvinis, tetapi dia juga bebas untuk setuju. Ya. Semua Thomis maksudnya penganut filsafat Thomistik,
dan bahkan beberapa Molinis dari Molina. Sampai sini ada yang belum ngeh tentang Thomis dan Molinis. Nanti kita bicara lain kali. Molinis seperti Robert Bellarmine dan Francisco Suarez mengajarkan pemilihan tanpa syarat. Ya, kaum Molinis. Semua tulis. Thomas Aquinas menulis seperti ini. Allah menghendaki untuk menyatakan kebaikannya dalam diri manusia, sehubungan dengan mereka yang telah ditentukannya dari semula, melalui belas kasihannya dalam menyelamatkan mereka, dan sehubungan dengan orang lain yang dia tegur dengan cara keadilannya dalam menghukum mereka. Inilah alasan mengapa Tuhan memilih beberapa orang dan menolak yang lain. Namun, mengapa dia memilih beberapa untuk kemuliaan dan menolak yang lain tidak memiliki alasan kecuali kehendak ilahi. Oleh karena itu, Agustinus berkata, mengapa dia memilih satu dan yang lain tidak dia pilih? Berusaha untuk tidak menghakimi jika engkau tidak ingin berbuat salah. Meskipun seorang Katolik mungkin setuju dengan pemilihan tanpa syarat, unconditional election, dia mungkin tidak menegaskan takdir ganda, double predestination, sebuah doktrin yang sering disimpulkan oleh Calvinis. Ajaran ini mengklaim bahwa selain memilih beberapa orang untuk diselamatkan, Allah juga mengirim orang lain kepada damnation, kutukan. Allah memasukkan orang ke dalam neraka. Alternatif untuk predestinasi ganda, double predestination ini adalah dengan mengatakan bahwa sementara Allah menentukan dari semula beberapa orang, dia hanya mengabaikan sisanya. Mereka tidak akan datang kepada Tuhan, tetapi itu karena dosa bawaan mereka, bukan karena Tuhan mengutuk mereka. Ini adalah doktrin reprobasi pasif yang diajarkan oleh Thomas Aquinas. Konsili Trente mengatakan, jika seseorang mengatakan bahwa bukan dalam kuasa manusia untuk membuat jalannya jahat, tetapi bahwa Allah menghasilkan kejahatan serta pekerjaan baik, tidak hanya dengan izin, tetapi juga dengan benar dan dari dirinya sendiri, sehingga pengkhianatan Yudas tidak kurang dari pekerjaannya sendiri yang tepat daripada panggilan Paulus, biarlah dia menjadi bla bla bla. Jika seseorang mengatakan bahwa kasih karunia, pembenaran dicapai oleh mereka hanya yang ditentukan dari semula untuk hidup, tetapi bahwa semua orang lain yang dipanggil memang dipanggil tetapi tidak menerima kasih karunia, seolah-olah mereka oleh kuasa ilahi yang ditakdirkan untuk kejahatan, biarlah dia dianatema. Ya, menjadi apa ya? Unconditional election. The next. TUL, limited atonement. Calvinis percaya bahwa penebusan itu terbatas, bahwa Kristus menawarkannya untuk beberapa orang, tetapi tidak untuk semua orang. Mereka mendakwa Kristus mati hanya untuk umat pilihan. Untuk membuktikan ini, mereka mengutip ayat-ayat yang mengatakan Kristus mati untuk domba-dombanya. Yohanes bab 10 ayat 11. Untuk teman-temannya, Yohanes sahabat-sahabatnya, Yohanes bab 15 ayat 13 sampai 14a, dan untuk gereja, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28, Efesus bab 5 ayat 25. Seseorang tidak boleh menggunakan ayat-ayat ini untuk membuktikan Kristus mati hanya untuk umat pilihan. Seseorang dapat dikatakan telah memberikan dirinya untuk satu orang atau kelompok, tanpa menyangkal bahwa ia memberikan dirinya untuk orang lain juga. Bukti Alkitabiah dari prinsip ini ditemukan dalam Galatia bab 2 ayat 20, di mana Paulus mengatakan bahwa Kristus mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sama sekali tidak menyiratkan bahwa Kristus juga tidak memberikan dirinya untuk orang lain. Kristus hanya memberikan dirinya untuk aku. Bahwa Kristus dikatakan telah memberikan dirinya dengan cara yang khusus bagi domba-dombanya, sahabat-sahabatnya, atau gereja, tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa Kristus tidak juga memberikan dirinya bagi semua orang dengan cara yang berbeda. Alkitab menyatakan bahwa ada makna di mana Kristus mati untuk semua orang.
Yohanes bab 4 ayat 42 menggambarkan Kristus sebagai juru selamat dunia, dan 1 Yohanes bab 2 ayat 2 menyatakan bahwa Kristus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga untuk seluruh dunia. 1 Timotius bab 4 ayat 10 menggambarkan Allah sebagai juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Ayat-ayat ini serta ajaran resmi gereja mengharuskan Katolik untuk menegaskan bahwa Kristus mati untuk menebus semua orang. Jadi mati itu untuk menebus semua manusia. Soalnya manusia mau terima. Aquinas menyatakan seperti ini. Sengsara Kristus bukan saja penebusan yang cukup, tetapi juga berlimpah bagi dosa-dosa umat manusia. Menurut 1 Yohanes bab 2 ayat 2, dialah pendamaian bagi dosa-dosa kita, dan bukan hanya untuk dosa-dosa kita, tetapi juga bagi dosa-dosa seluruh dunia. Ini bukan untuk mengatakan tidak ada arti di mana pembatasan dapat dianggap berasal dari penebusan. Sementara kasih karunia yang diberikannya cukup untuk membayar dosa-dosa semua orang, kasih karunia ini tidak dibuat manjur, efektif, diberlakukan dalam kasus semua orang. Jadi penebusan itu untuk semua orang, tapi tidak dibuat manjur untuk semua orang. Efektif, ya. Seseorang dapat mengatakan bahwa meskipun kecukupan pendamaian itu tidak terbatas, efisiensinya terbatas. Ada perbedaan penting di sini, ya. Ini adalah sesuatu yang semua orang yang percaya kepada neraka harus mengakui, karena jika penebusan dibuat manjur untuk semua orang, efektif untuk semua orang, maka tidak ada yang akan berakhir di neraka. Semuanya nanti masuk surga. Perbedaan antara kecukupan pendamaian dan efisiensinya menjelaskan pernyataan Paulus bahwa Allah adalah juru selamat semua orang, terutama mereka yang percaya. Allah adalah juru selamat semua manusia karena ia mengatur kurban yang cukup bagi semua manusia. Dia adalah juru selamat bagi mereka yang percaya dalam arti khusus, dan superior karena mereka memiliki pengorbanan yang dibuat manjur bagi mereka. Menurut Aquinas, Kristus adalah pendamaian bagi dosa-dosa kita secara manjur, secara efektif bagi sebagian orang, tetapi cukup bagi semua orang. Karena harga darahnya cukup untuk keselamatan semua orang, tetapi dia mempunyai kesannya hanya dalam umat pilihan. Seorang Katolik juga dapat mengatakan bahwa dengan pergi ke kayu salib, Kristus bermaksud untuk membuat keselamatan menjadi mungkin bagi semua orang, tetapi ia tidak bermaksud untuk membuat keselamatan menjadi nyata bagi semua orang. Kalau tidak, kita harus mengatakan bahwa Kristus mati di kayu salib dengan maksud bahwa semua orang akan berakhir di surga. Ya. Konsekuensinya begitu Kristus mati, semua orang masuk surga. Ini jelas tidak terjadi. Oleh karena itu, seorang Katolik dapat mengatakan bahwa penebusan itu terbatas dalam kemanjuran, tapi jika tidak dalam kecukupan, dan bahwa Allah menghendakinya seperti ini. Sementara seorang Katolik tidak dapat mengatakan bahwa penebusan terbatas karena itu dibuat hanya untuk umat pilihan. Dia dapat mengatakan bahwa penebusan terbatas karena Allah hanya bermaksud untuk menjadi manjur bagi umat pilihan. Meskipun ia bermaksud itu cukup untuk semua. Cukup untuk semua, tapi manjur hanya untuk sebagian orang. The next one, irresistible grace. Calvinis mengajarkan bahwa ketika Allah memberikan seseorang rahmat yang memungkinkan dia untuk datang kepada keselamatan, orang tersebut selalu menanggapi dan tidak pernah menolak rahmat ini. Untuk alasan inilah banyak orang menyebut ini doktrin anugerah yang tak tertahankan. Wah, amazing grace. Sebutan ini memiliki kelemahan karena membuatnya terdengar seolah-olah Tuhan memaksa orang-orang melawan keinginan mereka untuk datang kepadanya. Seperti seorang polisi berteriak, "Perlawanan tidak ada gunanya, lemparkan senjatamu dan menyerah." Ya, Tuhan seperti itu. Sebutan ini juga terdengar tidak alkitabiah
karena Alkitab menunjukkan bahwa kasih karunia bisa ditolak. Dalam Kisah Para Rasul 7:51, Stefanus memberitahu Sanhedrin, kamu selalu menentang Roh Kudus. Karena alasan inilah, banyak Calvinis yang tidak senang dengan ungkapan anugerah yang tak tertahankan. Beberapa telah mengusulkan alternatif. Lorraine Botner, mungkin paling dikenal oleh pembaca di Srokia sebagai penulis Roman Catholicism, telah memilih istilah anugerah yang manjur. Ya. Idenya adalah bahwa anugerah Allah yang memampukan secara intrinsik untuk manjur, sehingga selalu menghasilkan keselamatan. Ini adalah masalah utama antara Thomis dan Molinis dalam gereja Katolik. Ya. Thomis mengklaim bahwa anugerah yang memungkinkan ini secara intrinsik manjur. Jadi dalamnya sendiri manjur. Sesuai dengan sifatnya, karena jenis kasih karunia itu, dia selalu menghasilkan efek keselamatan. Sementara para Molinis mengklaim bahwa anugerah Allah yang memampukan hanya cukup dan dibuat manjur oleh pilihan bebas manusia daripada oleh sifat anugerah itu sendiri. Untuk alasan ini, kaum Molinis mengatakan bahwa anugerah yang memungkinkan lebih manjur secara ekstrinsik daripada manjur secara intrinsik. Subtil ya, perbedaannya. Seorang Katolik dapat setuju dengan gagasan bahwa rahmat yang memungkinkan secara intrinsik manjur, dan akibatnya bahwa semua orang yang menerima rahmat ini akan bertobat dan datang kepada Allah. Aquinas mengajarkan, niat Tuhan tidak bisa gagal. Oleh karena itu, jika Allah menghendaki, ketika menggerakkannya, bahwa orang yang hatinya digerakkan harus mencapai kasih karunia, ia akan secara infalibel mencapainya. Menurut Yohanes 6:45, setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Umat Katolik harus mengatakan bahwa sementara Tuhan dapat memberikan rahmat yang manjur hanya kepada beberapa orang, ia memberikan rahmat yang cukup untuk semua orang. Ini diandaikan oleh fakta bahwa dia bermaksud penebusan cukup bagi semua orang. Konsili Vatikan II menyatakan, sejak Kristus mati untuk semua manusia, dan karena panggilan utama manusia sebenarnya adalah satu dan ilahi, kita harus percaya bahwa Roh Kudus dengan cara yang hanya diketahui oleh Allah menawarkan kepada setiap orang kemungkinan untuk dikaitkan dengan misteri Paskah ini. Ya. Yang berikut, mungkin yang terakhir ya. Perseverance of the Saints. Perseverance of the Saints. Calvinis mengajarkan bahwa jika seseorang memasuki keadaan rahmat, ia tidak akan pernah meninggalkannya, tetapi akan bertahan sampai akhir hayatnya. Doktrin ini biasanya disebut Perseverance of the Saints, ketekunan orang-orang kudus. Semua orang yang setiap saat menjadi orang suci dalam keadaan rahmat pengudusan, untuk menggunakan terminologi Katolik, akan tetap demikian selamanya. Apapun ujian yang mereka hadapi, mereka akan selalu bertekun, sehingga keselamatan mereka terjamin secara kekal. Analogi digunakan untuk mendukung ajaran ini. Calvinis menunjukkan bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, kita menjadi anak-anak Allah. Mereka menyimpulkan bahwa sama seperti posisi seorang anak dalam keluarga aman, posisi kita dalam keluarga Allah aman. Seorang ayah tidak akan mengusir anaknya. Jadi, Tuhan tidak akan mengusir kita. Alasan ini salah. Analogi ini tidak membuktikan apa yang seharusnya. Kemestian. Anak-anak tidak memiliki keamanan kekal dalam keluarga mereka. Pertama, mereka bisa tidak diakui. Kedua, bahkan jika seorang ayah tidak akan mengusir siapapun, seseorang anak bisa meninggalkan rumah sendiri, menyangkal orang tuanya, dan memutuskan semua ikatan dengan keluarga. Ketiga, anak-anak bisa mati. Kita sebagai anak-anak Allah bisa mati secara rohani setelah kita dilahirkan kembali secara rohani.
Calvinis juga menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mengajarkan ketekunan orang-orang kudus. Yang utama adalah Yohanes bab 6 ayat 37-39, bab 10 ayat 27-29, dan Roma bab 8 ayat 35-39. Penafsiran Calvinis atas ayat-ayat ini membawa mereka keluar dari konteks. Dan ada banyak masalah eksegetis lainnya dengan penafsirannya. Itu tugas ekseget kita untuk membahas. Calvinis menganggap ketekunan orang-orang kudus dipengaruhi oleh gagasan predestinasi. Jika seseorang ditakdirkan untuk diselamatkan, bukankah itu berarti dia harus bertekun sampai akhir? Ini melibatkan kebingungan tentang apa yang manusia ditakdirkan untuk suatu takdir tertentu, suatu penentuan. Apakah itu penentuan awal untuk keselamatan awal atau keselamatan akhir? Keduanya tidak sama. Seseorang mungkin ditakdirkan untuk yang satu, keselamatan awal, tetapi ini tidak berarti dia ditakdirkan untuk yang lain, keselamatan akhir. Seseorang harus menentukan jenis predestinasi mana yang sedang dibahas dalam Perseverance of the Saints. Kalau seseorang berbicara tentang predestinasi keselamatan awal, penentuan keselamatan awal, maka fakta bahwa seseorang akan datang kepada Tuhan tidak dengan sendirinya berarti ia akan tinggal bersama dengan Tuhan. Kalau seseorang berbicara tentang predestinasi sampai keselamatan akhir, maka orang yang ditentukan, dipredestinasi dari semula akan tinggal bersama Tuhan. Tetapi ini tidak berarti bahwa yang ditentukan dari semula adalah satu-satunya yang mengalami keselamatan awal. Beberapa orang mungkin benar-benar datang kepada Allah karena mereka ditakdirkan untuk keselamatan awal, dan kemudian benar-benar pergi karena mereka tidak ditakdirkan untuk keselamatan akhir. Bagaimanapun, predestinasi menuju keselamatan awal tidak berarti predestinasi menuju keselamatan akhir. Tidak ada alasan mengapa seseorang tidak dapat ditakdirkan untuk percaya untuk sementara waktu, tetapi pada saat pencobaan jatuh. Lukas bab 8 ayat 13. Nah, seorang Katolik harus menegaskan bahwa ada orang-orang yang mengalami keselamatan awal yang tidak melanjutkan ke keselamatan akhir. Tetapi dia bebas untuk berpegang pada suatu bentuk ketekunan orang-orang kudus. Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang mendefinisikan istilah orang-orang kudus? Dengan cara Calvinis, sebagai semua orang yang pernah memasuki keadaan rahmat pengudusan, atau dengan cara yang lebih Katolik, sebagai mereka yang akan melanjutkan pengudusan mereka, sanktifikasi mereka, sampai selesai. Jika seseorang mendefinisikan orang kudus dalam pengertian yang terakhir ini, seorang Katolik mungkin percaya pada ketekunan orang-orang kudus, karena seseorang yang ditakdirkan untuk keselamatan akhir harus secara definisi bertekun sampai akhir. Umat Katolik bahkan memiliki nama khusus untuk rahmat yang Allah berikan kepada orang-orang ini. Karunia ketekunan terakhir. Last Perseverance. Gereja secara resmi mengajarkan bahwa ada karunia ketekunan terakhir. Aquinas dan bahkan Molina mengatakan rahmat ini selalu memastikan bahwa seseorang akan bertahan. Aquinas berkata, predestinasi menuju keselamatan akhir pasti dan infalibel berlaku. Tetapi tidak semua orang yang datang kepada Allah menerima rahmat ini. Aquinas mengatakan karunia ketekunan terakhir adalah tinggal dalam kebaikan sampai akhir kehidupan. Untuk memiliki jenis ketekunan ini membutuhkan bantuan ilahi yang membimbing dan menjaganya dari serangan nafsu. Jika seseorang telah dibenarkan oleh kasih karunia, ia masih perlu memohon kepada Allah untuk karunia ketekunan yang disebutkan di atas, agar ia dapat dijauhkan dari kejahatan sampai akhir hayat. Karena kepada banyak kasih karunia diberikan, kepada siapa ketekunan dalam kasih karunia tidak diberikan. Gagasan bahwa seseorang dapat ditakdirkan untuk datang kepada Allah, namun tidak ditakdirkan untuk tetap berada di jalan itu mungkin baru bagi Calvinis dan mungkin terdengar aneh bagi mereka. Tetapi itu tidak terdengar aneh bagi Agustinus, Aquinas, atau bahkan Luther. Calvinis sering menyebut orang-orang ini sebagai Calvinis before Calvin.
meskipun mereka memiliki pandangan yang tinggi tentang takdir, mereka tidak menarik kesimpulan Calvin bahwa semua orang yang pernah diselamatkan ditakdirkan untuk tetap berada di dalam kasih karunia. Sebaliknya, iman mereka diinformasikan oleh ajaran Alkitabiah bahwa beberapa orang yang memasuki lingkup kasih karunia terus meninggalkannya. Jika seseorang mendefinisikan orang kudus sebagai orang yang akan menyelesaikan kesuciannya, seorang Katolik dapat mengatakan bahwa ia percaya pada ketekunan orang-orang kudus. Semua dan hanya orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang-orang kudus yang akan bertahan. Tetapi karena asosiasi historis dari frase tersebut, disarankan untuk membuat beberapa perubahan di dalamnya untuk menghindari kebingungan pemahaman Thomis dan Calvinis tentang ketekunan. Karena dalam teologi Katolik, mereka yang akan bertekun disebut yang ditakdirkan atau yang terpilih. Seseorang dapat mengganti ketekunan orang-orang kudus dengan ketekunan orang-orang yang ditakdirkan. Atau lebih baik lagi dengan ketekunan orang-orang pilihan. Ketekunan orang-orang kudus. Karena pengertian orang kudus yang bias Calvin dan bias Katolik. Mengingat hal ini, saudara-saudariku umat Katolik dan mungkin saudara-saudari terpisahku yang hadir di sini, kita dapat mengusulkan versi Thomis dari Tulip. Versi Thomistik dari Tulip. T. Total inability. Ketidakmampuan total untuk menyenangkan Tuhan tanpa rahmat khusus. U. Unconditional election. Pemilihan tanpa syarat. L. Limited intent. Niat terbatas untuk kemanjuran penebusan. I. Intrinsically efficacious grace. Anugerah yang manjur secara intrinsik untuk keselamatan. Dan P. Perseverance of the elect. Ketekunan umat pilihan sampai akhir hayat. Nah, ada cara lain untuk membangun Tulip versi Thomis, ya tentu saja. Tetapi fakta bahkan ada satu cara untuk menunjukkan bahwa seorang Calvinis tidak perlu menolak pemahamannya tentang takdir dan rahmat untuk menjadi Katolik. Dia hanya harus melakukan keadilan yang lebih besar terhadap pengajaran kitab suci dan harus memperbaiki pemahamannya tentang ketekunan. Itu evaluasi dari Thomistik terhadap Calvinis. Jadi sekali lagi, Tulip, total inability, unconditional election, limited intent, intrinsically efficacious grace, and perseverance of the elect. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bagaimana? Di sini ada Calvinis. Jadi sekali lagi, bunga tulip yang sejati itu tumbuhnya di halaman gereja Katolik, bukan di kepala John Calvin.